wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan dari kelas TI 24B2 pada mata kuliah Sistem Pemrograman Web dengan berjudul tema UTS yaitu proyek akhir semester, yaitu proyek semester akhir semester proyek UAS saya, yaitu saya membuat sistem website HR Smart SR. Nah, untuk sistemnya itu ada beberapa komponen-komponen fitur. Nah, yang untuk selanjutnya saya ingin mencoba. Nah, ini sudah nyala. Nah, untuk database-nya saya sudah membuat database-nya. Untuk database bukan, ini skema. Nah, untuk database saya itu ada database tentang manajemen karyawan, yaitu tentang website yang dipakai pada HR di perusahaan. Nah, untuk ini di sini sudah ada beberapa nih untuk outnya, integrasi dari login, identitas, confirmation user, remember token, ada token logic, menggunakan token. Nah, untuk klaim ada klaim, divisi. Klaim itu kayak nanti ada kayak menu reimburse karyawan yang bisa diajukan ke admin gitu loh, Pak. Selanjutnya ini divisi. Nah, sini ada karyawan, migrationnya. Di sini juga ada payroll. Maafin saya tidak dipencet ya. Nah, saya lihat satu-satu aja. Sini ada out identitas, ada out login, ada out permission user, ada remember token, ada out token login. Nah, di sini ada claim untuk reimburse atau ibaratnya buat pengajuan ke finance atau accounting. Nah, untuk di sini tuh ada divisinya, divisi ibarat masing-masing divisi departemen. Nah, selanjutnya di sini ada tabel karyawan. Nah, di sini itu ada migrationnya. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada payroll untuk penggajian karyawan, untuk komponen payrollnya. Untuk di sini ada payroll. Di sini ada payroll komponen value. Nah, di sini nanti ada. Nah, di sini tuh ada payroll item, masing-masing item. Nah, di sini itu ada payroll run untuk nge-run payrollnya. Di sini ada di setting, terus ada usernya ya. Nah, untuk usernya ini. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita langsung ke inti projectnya. Untuk CD ya, maaf, untuk projectnya CD HR CD Alpha Smart HR PHP Spark. Kita untuk membukanya PHP Spark server. Oke, untuk ini projectnya bisa dilihat untuk projectnya. Ini kan karena saya tadi sudah login ya. Coba kita untuk logout. Nah, untuk pertanyaan awal nanti seperti ini. Di sini tuh ada kalau misalnya lupa password, itu ada di sini login. Untuk daftar untuk kalau misalnya belum ada akun bisa didaftarkan. Ini menu untuk registernya. Yang selanjutnya kita balik lagi. Nah, di sini udah ada nama saya, udah ada nama user, alamat email dan passwordnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam projectnya. Untuk di sini tuh tadi saya sudah mengetes. Nah, untuk di sini tuh ada pengelolaan. Nah, di sini tuh di dashboardnya itu ada totalan karyawan, ada totalan divisi. Di sini juga ada buat kelola karyawan dan departemen. Nah, untuk menambahkan ini itu nanti untuk menambahkan yang di sini, Pak. Yang di tabel karyawan baru nih di sini. Itu saya perlihatkan biar agak lebih mudah ketika tidak usah langsung ke menu karyawan kayak gini daftar. Ya, di sini ada, tapi saya menampilkan di dashboard biar supaya untuk pencarian itu lebih gampang. Tapi kalau di sini tuh di menu karyawan kan di sini ada nicknya nih.
untuk ada nicknya. Kalau di dashboardnya saya tidak menampilkan nick, jadi cukup di inian karyawan saja, di daftar karyawan. Nah selanjutnya misalnya saya ingin membuat ya, saya coba copy ini dulu aja untuk kita lanjut, coba kita tambahkan untuk di karyawan ya. Ini untuk nicknya kan tadi nicknya sudah kita tambahin aja 6. Karena sudah ada nama saya, kita coba Nisa Nur, kita coba Nisa Imania saja. Nah di sini untuk emailnya kita tulis aja email dummy aja ya, karena ini kan buat data test. Nah untuk jabatannya kan ini untuk opsinya kita bisa memilih di finance, di sini di accounting ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah ada. Coba kita lihat di daftar karyawan sudah muncul. Dan selanjutnya untuk di dashboard juga sudah muncul, dan di sini monitoring total karyawannya bertambah. Nah, di sini kan totalan divisi nih. Untuk totalan divisi, kita ke menu integrasi divisi. Nah, misalnya ini kan sini ada MTC, ada berapa, ada masing-masingnya ada departemennya ya, bagian divisinya. Saya mau mencoba menambahkan karyawan saya. Gini aja. Aduh. Di sini ada menu penambahan karyawan sama seperti yang di sini. Di sini ada di menu karyawan, di sini juga ada. Ya buat biar nggak bolak-balik aja. Nah, yang selanjutnya itu kita untuk menambahkan divisinya. Di sini ada untuk tambahan divisi baru, di situ ada nama, kode divisi. Nah, yang selanjutnya nih saya ingin menambahkan divisi ya. Misalnya di sini kita mengambil di bagian divisi bagian kan sudah ada maintenance, finance, di bagian elektrik, di bagian SI. LC itu ibaratnya elektronik. Maaf, ini untuk kodenya itu divisi elektronik. Di sini untuk divisinya itu ada elektronik ya. Saya tambahkan untuk divisi elektronik. Nah, di sini sudah termuncul kan namanya. Tapi untuk jumlah karyawannya karena belum ada. Nah, mungkin bisa ditambahkan tadi ke karyawan tadi kan, karena masuknya ke finance nih. Saya ingin mengganti dari sini juga bisa untuk mengganti untuk mengganti mengedit datanya. Itu saya akan memindahkan ke bagian misalnya contoh ini aja Alpan aja ya. Kita balik lagi. Nah, di sini kan ada Alpan, kita edit. Nah, di sini kita ubah ke bagian elektronik, ya. Jangan nih, ini aja. Karena saya sudah menempati di maintenance ya. Nah, di sini di elektrik, posisi jabatannya kita tulis aja maintenance elektrik. Nah, di sini itu kita ke elektronik, ke elektrik. Nah, selanjutnya ini sudah sama. Nah, kita balik lagi ke divisi. Nah, untuk divisi itu bakal terubah otomatis ke jumlah divisi. Misalnya kita memindahkan karyawan ini ke menu misalnya dari elektronik ke maintenance. Nah, jadi kan di karyawan itu terintegrasi nih jumlah karyawannya ada yang kurang nih. Jadi gitu untuk jadi tahu pengelolaan jumlah karyawannya, siapa aja yang keluar, siapa aja yang pindah, jadi tahu. Jadi untuk pencari penggantinya itu sudah termonitoring. Oke, yang selanjutnya itu sini ada menu XPGV. Nah, di sini ada menu filter, saya lupa. Sini ada menu filter, misalnya kita mencari divisi di teks aja ya. Divisi teks. Nah, ini kita tulis teks nih. Nah, ini di sini juga bisa diganti nih. Untuk divisinya bisa diupdate. Saya bisa diganti nama divisinya
terus nama kode divisinya. Nah yang selanjutnya itu di sini kan udah ada sistem CRUD, ini ada sistem CRUD divisinya. Di sini sekarang lanjut ke bagian payroll. Payroll di sini tuh dia sudah membuat nih ya, contohnya untuk ke payroll kita ke generate. Jadi ini payroll tuh kita ke tanggal 8 ya. Nah di sini jadi udah tergenerate nih, jadi kita nggak usah pusing-pusing mengatur keuangan, ibaratnya kayak potongan PPh, gaji karyawan atau yang lain-lain. Nah itu udah terpasti. Nah untuk di sini nanti ada untuk biar tahu bukti payrollnya, ibaratnya payslip gaji. Nah yang selanjutnya itu kita lanjut ke bagian ke laporan analis. Nah di sini tuh udah ada laporan analisnya ya. Nah di sini saya integrasinya karena masih demo, mungkin kayak totalan cross atau totalan potongan itu masih nol semuanya. Nah yang selanjutnya itu ini kan saya sudah bikin ya. Nah misalnya kita mau mengajukan nih, ini di sini tuh untuk menu Lambers misalnya kayak ada misalnya tujuan misalnya contohnya tuh kayak saya nih di sini nama karyawan ibaratnya mengapain, atau misalnya pekerjaan dinas, meeting di luar kota dengan tulisan deskripsinya. Jadi biar tahu kenapa pengajuan Lambers. Nah di sini tuh ada nominalnya, di sini kita ketik misalnya contohnya 1 juta aja, kita draft. Oke, untuk di sini aksinya nih kita bisa di sini dipencet ajukan. Nah di sini nanti ada notif nih, ajukan klaim ini. Nah di sini kan ada tulisannya ajukan klaim ini. Jadi pas saya pencet tuh ada peringatan dulu nih, berarti bener nggak mau mengajukan. Kalau misalnya oke, nah itu langsung aksinya tuh berubah menjadi, kalau misalnya mau di approval jadi, nah ini saya ada verifikasi, jadi verifikasi 2 langkah itu misalnya jadi atau tidak, approve atau reject. Nah misalnya kita approve, nah nanti untuk statusnya itu ada approve. Nah misalnya contohnya lagi sama, misalnya saya meeting di kota, meeting di luar kota misalnya Lambers, kan ada klien kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu ada training dinas, sama untuk nominalnya pengajuannya itu ada misalnya contoh 1 juta. Nah ini tetap sama. Nah saya ini sudah oke nih. Nah itu saya mereject, saya nggak jadi. Nah itu akan statusnya itu akan reject. Oke, sekian dari saya. Ini project HR. Mungkin ini tugas akhir saya untuk UAS. Saya baru menyempatkan untuk di sistem smart ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fitur. Dan mungkin di dalamnya itu ada banyak lagi dengan fitur. Sebenarnya ini sistem ini mau saya kembangkan untuk project saya ya Pak ya. Untuk project saya nanti saya ingin kembangkan lagi untuk ini. Oh ya, satu lagi ini di sini saya sudah menambahkan sini nama user ya. Nah, di sini bisa gelap. Dan ini bisa gelap. Mode gelap. Ini mode gelapnya, jadi semua terintegrasi mode gelap. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini project UAS saya, yaitu yang bertema tentang aplikasi tentang website Smart HR untuk memonitoring perusahaan agar lebih mudah. Mungkin sekian dari saya project kali ini. Terima kasih untuk Pak dosen telah mengampu di mata kuliah pemrograman web ini, telah mengajarkan banyak ke saya tentang integrasi C4, tentang framework C4, integrasi Shield pada data ke database. Terima kasih untuk Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.